Halo sobat-sobat sekalian, kembali lagi dengan saya Icat dalam video Ada Apa Dengan Pajak AADP spesial dari DDTC Indonesia. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk terus mendapatkan berbagai video menarik dari DDTC Indonesia, dan dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini ke rekan atau kolega lainnya. Dalam AADP kali ini, saya akan bahas nih, sebenarnya kalau rekan-rekan makan di restoran atau warung, dikenainya pajak pertambahan nilai, pajak restoran, atau pajak apa sih? Tonton terus sampai akhir ya! Nah, rekan-rekan sekalian, kalau kita perhatikan nih dalam struk yang ada di gambar ini, itu di paling bawahnya ada tulisannya pajak restoran. Tapi ada juga nih yang di bawahnya tulisannya PPN atau pajak pertambahan nilai. Tapi ada juga yang tulisannya PB1 atau pajak bangunan 1. Nah, pada video episode kali ini saya akan membahas nih, sebenarnya apakah ketika kita membeli makanan atau minuman di restoran itu dikenainya pajak restoran, pajak pertambahan nilai, atau PB1. Nah, saya akan baca satu-satu ya per jenis pajak. Dimulai dari pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN sendiri dari katanya yaitu pajak pertambahan nilai atau value added tax, dikenai pajaknya atas pertambahan nilainya dari lini produksi, distribusi, hingga konsumen akhir. Di Indonesia sendiri, PPN itu pemajakannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang telah diubah beberapa kali hingga terakhir kali pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Di pasal 4 Undang-Undang PPN diatur nih bahwa PPN itu dikenai atas penyerahan barang kena pajak di daerah pabean. Sebenarnya dasarnya adalah semua barang atau jasa dapat dikenakan PPN kecuali dalam undang-undang tersebut mengatur bahwa barang atau jasa tersebut tidak dikenai PPN atau biasa kita sebut itu negative list. Nah, perlu kita lihat nih rekan-rekan, apakah makanan dan minuman di restoran tidak dikenai PPN? Nah, kita lihat di pasal 4A ayat 2 Undang-Undang PPN, sudah jelas sekali ya rekan-rekan, bahwa makanan dan minuman yang disajikan di restoran itu adalah jenis barang yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai. Karena di situ juga dijelaskan bahwa makanan dan minuman merupakan objek pajak daerah. Dari sini kita bisa pahami bersama bahwa kalau kita makan atau minum di restoran itu seharusnya tidak dikenai PPN ya rekan-rekan, karena di sini udah jelas undang-undang mengatur bahwa penyerahan makanan dan minuman tersebut bukan merupakan objek PPN. Nah, ketika ngomongin PPN nih, saya informasikan juga bahwa PPN ini merupakan jenis pajak pusat yang pemajakannya diatur atau dipungut oleh wajib pajak yang akan diserahkan kepada pemerintah pusat. Sedangkan ada pajak lain nih yang merupakan pajak daerah, yaitu adalah pajak restoran. Mari kita bahas pajak selanjutnya, yaitu pajak restoran. Nah, pajak restoran ini merupakan salah satu jenis pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Konsep dasarnya adalah pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengenakan beberapa pajak daerah, sehingga nantinya di pemerintahan daerah akan keluar nih, yaitu peraturan daerah yang lebih spesifik lagi untuk mengatur restoran di daerah ini akan dikenakan pajak restoran sekian persen, begitu. Sehingga rekan-rekan sekalian perlu mengecek nih, apakah pemerintahan daerah di lokasi restoran tersebut mengenai pajak restoran atau tidak. Karena memang pada umumnya sebagian besar pemerintah daerah mengenakan pajak restoran ya rekan-rekan sekalian. Dan di Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur lebih lanjut bahwa pajak restoran ini merupakan jenis pajak daerah yang dipungut oleh wajib pajak untuk diserahkan ke pemerintah kabupaten dan kota.
Sehingga nantinya di masing-masing kabupaten dan kota tersebut akan melihat nih restoran di kota ini siapa saja sih yang sudah seharusnya memungut pajak restoran. Nah, lalu kita lompat nih, kita ngomongin terkait objek pajak restorannya. Nah, objek pajak restoran ini merupakan pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sudah jelas ya, objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Nah, pelayanannya tuh apa aja sih? Di Undang-Undang PDRD juga dijelaskan lebih lanjut nih rekan-rekan, bahwa pelayanan tersebut meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli. Nah, kalau rekan-rekan ke restoran, mungkin rekan-rekan ada yang memilih untuk makan di tempat atau bawa pulang atau istilah take away. Nah, di sini peraturannya tidak membedakan ya rekan-rekan, baik itu dimakan di tempat atau dibawa pulang, itu sama-sama merupakan objek pajak restoran. Meskipun demikian, rekan-rekan tidak perlu risau ya, karena kalau misalkan sempat ada tuh isu bahwa kalau makan di warteg atau warung Tegal itu kena pajak restoran nggak sih? Nah, kita harus melihat nih peraturannya. Nah, kalau di peraturan tersebut, di Undang-Undang Pajak Daerah ini, itu udah diatur bahwa beberapa pelayanan yang disediakan oleh restoran itu tidak termasuk objek pajak restoran. Nah, apa saja pelayanan yang tidak termasuk dalam objek pajak restoran? Nah, itu adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan nilai penjualan tidak melebihi batas tertentu. Sehingga ada threshold-nya rekan-rekan ya. Kalau misalkan pelayanannya melebihi threshold tersebut atau batas tertentu tersebut, maka restoran tersebut wajib memungut pajak restorannya. Nah, di sini pemerintah kabupaten dan kota lah yang berhak atau berwenang untuk menentukan nih berapa besaran tertentu tersebut agar restoran tersebut tidak memungut pajak restoran. Sehingga rekan-rekan perlu mengecek pemerintah daerah di mana lokasi restoran tersebut berada mengatur berapa besar threshold tersebut atau batasan tertentu tersebut. Nah, selanjutnya kita ngomongin nih subjek dan wajib pajak. Maksudnya apa? Di sini kita buat melihat siapa yang wajib membayar dan siapa yang wajib memungut. Nah, yang pertama adalah subjek pajak restoran. Subjek pajak restoran ini adalah pihak yang seharusnya menanggung beban pajak restoran tersebut. Nah, di Undang-Undang PDRD diatur bahwa subjek pajak restoran adalah orang pribadi seperti saya atau tante saya, paman saya, atau juga badan, misalkan perusahaan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran. Sudah jelas ya rekan-rekan ya, bahwa yang membayar pajak restoran adalah pihak yang membeli makanan atau minuman. Sedangkan wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Sehingga rekan-rekan yang memiliki restoran lah atau membuka restoran lah yang menjadi wajib pajak dengan kewajiban untuk memungut pajak restorannya untuk kemudian dibayarkan kepada pemerintah daerah, kabupaten, atau kota di mana restoran tersebut berlokasi. Nah, untuk menghitung berapa besar pajak restorannya akan saya bahas lebih lanjut di video selanjutnya ya. Nah, selanjutnya nih, kalau misalkan kita lihat di struk yang ada di layar ini, itu tulisannya bukan pajak restoran, tapi PB1. Nah, rekan-rekan sekalian, saya informasikan ya, bahwa PB1 atau pajak bangunan 1 ini merupakan istilah lain dari pajak restoran. Sehingga PB1 maupun pajak restoran merupakan hal yang sama, hanya beda istilah saja. Dan PB1 pun nantinya akan dipungut dari pembeli oleh pihak restoran untuk dibayarkan kepada pemerintah daerah setempat. Nah, kalau misalkan rekan-rekan kalian sekalian mengikuti perkembangan peraturan pajak daerah, pada awal tahun 2022 telah terbit baru nih undang-undang, yaitu Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, atau kita singkatnya Undang-Undang HKPD. Undang-Undang HKPD ini memang berlakunya sejak 5 Januari 2022 ya rekan-rekan. Namun perlu kita catat nih bahwa belum semua pemerintah daerah ini sudah memperbarui peraturan daerah masing-masing sesuai dengan Undang-Undang HKPD. Nah, itu bahasan yang lain. Nah, kita fokus ke terkait pembelian makanan dan minuman di restoran. Nah, di Undang-Undang HKPD ini unik nih rekan-rekan. Di sini disebutkan bahwa makanan dan minuman yang kita beli dari restoran ini bukan dikenai pajak restoran, tapi pajak lain. Nah, apakah itu pajak baru?
di sini rekan-rekan. Di sini di Undang-Undang HKPD disebutkan bahwa terdapat pajak baru yaitu pajak barang dan jasa tertentu. Meskipun ini adalah jenis pajak baru, namun ini adalah pajak yang mengintegrasikan beberapa jenis pajak daerah yang diatur di Undang-Undang Pajak Daerah menjadi satu pajak, yaitu pajak barang dan jasa tertentu atau bisa kita singkat PBJT. Nah, PBJT ini adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang, termasuk diantaranya adalah makanan dan minuman yang kita beli dari restoran. Dengan demikian ya rekan-rekan, bahwa PBJT ini merupakan pajak baru yang menggabungkan beberapa jenis pajak daerah, termasuk diantaranya adalah pajak restoran. Nah, tapi rekan-rekan sekalian perlu kita catat ya, beberapa pemerintah daerah belum memperbarui peraturan daerahnya mengenai pajak daerah, sehingga beberapa daerah masih mengaturnya pajak restoran, belum PBJT. Oleh karena itu, rekan-rekan sekalian perlu nih melihat atau mengantisipasi apakah kabupaten atau kota di mana restoran berlokasi telah memperbarui peraturan daerahnya menjadi PBJT. Nah, pada penghujung video kali ini, kita dapat pahami bersama ya rekan-rekan, ada pajak pertambahan nilai, pajak restoran, PB1, dan PBJT. Nah, dari semua pajak tersebut, yang seharusnya tidak dipungut ketika kita membeli makanan dan minuman adalah apa hayo tadi? Yaitu pajak pertambahan nilai. Karena di pajak pertambahan nilai diatur bahwa makanan dan minuman yang kita beli di restoran tidak dikenai PPN. Kalau misalkan kita beli makanan minum di restoran, dikenaikinya apa? Pajak restoran, betul. Nah, tapi kalau misalkan pemerintah daerahnya sudah memperbarui peraturan daerahnya sesuai dengan Undang-Undang HKPD, istilahnya menjadi PBJT. Nah, demikian rekan-rekan sekalian. Dengan ini harapannya rekan-rekan sekalian sudah paham ya terkait bedanya PPN atau pajak restoran ketika membeli makanan dan minuman di restoran, sehingga kita nggak salah lagi nih gitu. Dan bagi rekan-rekan sekalian yang memiliki restoran dan sudah memiliki peredaran bruto tertentu dan melewati dari batas tersebut, harus aktif nih ngecek peraturan daerahnya apakah restoran tersebut sudah berkewajiban untuk memungut pajak restorannya. Nah, sekian rekan-rekan pembahasan saya kali ini terkait pajak restoran atau PPN. Nah, semoga rekan-rekan sekalian mendapatkan informasi yang insightful begitu ya dari video ini. Nah, kalau misalkan rekan-rekan ada saran atau komentar, jangan lupa untuk memberikan saran komentar pada kolom komentar di bawah. Nah, sekian dari saya, Icat. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa pada video AADP lainnya. Sekian, terima kasih.